Halo Besti, kembali lagi bersama saya Suci Ningtyas di acara kita Imaji edisi Bincang Inspiratif, Bincang Kreatif, Bincang Inovatif. Kali ini kita akan melanjutkan bincang inovatif kita bersama Bapak Marzuni. Jika tadi di episode selanjutnya kita sudah membahas tentang laminasi, tentang proses pembuatan bambu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kerjasama Rose Bambu dengan beberapa instansi. Jadi Rose Bambu ini sudah bekerja sama dengan instansi pemerintahan. Rose Bambu bekerja sama dengan Diskominfo DIY dengan kerjasama dalam bentuk fasilitas wifi gratis, betul Pak Marzuni? Dan untuk lebih lanjutnya, mari kita tanya-tanya Pak Marzuni seperti apa, kerjasama seperti apa yang dijalin. Oke, Pak Marzuni mungkin bisa menjelaskan kepada Besti di rumah kerjasama seperti apa yang dijalin dengan Diskominfo. Terima kasih sekali Besti, kita panggil Besti gitu ya. Besti, biar akrab. Ya. Untuk kerjasama dengan Diskominfo ini kita ada fasilitasi wifi gratis gitu kan, sehingga yang berkait yang langsung dengan UMKM. Kalau di Rose Bambu sendiri sebenarnya kan kalau UMKM-nya kita jam siang karena penempatan wifi kita itu ada di workshop. Jadi bisa kita manfaatkan sebenarnya kan 24 jam untuk seluruh pengrajin yang ada di Gentan ini ataupun bagi masyarakat secara luas. Karena memang menjadi prioritas juga bahwa untuk menjembatani informasi, menjembatani promosi itu ada semacam akses ke internet itu yang bisa 24 jam itu kan. Kadang-kala kan kita tidak harus pagi, tapi kalau mungkin setelah habis kerja ataupun mungkin malam hari. Sehingga ini menjadi salah satu fasilitasi yang sangat bermanfaat bagi kita dari Diskominfo DIY bagi teman-teman UMKM yang ada di Yogyakarta. Seperti itu Besti, kerjasamanya berbentuk fasilitas wifi gratis. Apalagi setelah pandemi kemarin ya Pak ya? Iya, setelah pandemi ini sangat-sangat bermanfaat sekali gitu bagi teman-teman yang karena ada sekolah online juga gitu kan, sehingga sangat-sangat dirasakan manfaatnya, sehingga bisa melalui wifi yang ada itu kan bisa dia akses gratis, tidak perlu bayar ke yang lain-lain, sehingga sangat-sangat dirasakan juga oleh masyarakat sekitarnya. Apalagi untuk teman-teman yang pengrajin juga ini kan ada peningkatan kapasitas juga. Betul. Dari akses teknologi informasi ini sudah kita berjalan berapa tahun ini kan udah beberapa kali dilakukan, ya akan sangat membantu ya dari pemasarannya, ya dari teknik beberapa teknik fotografi dan lain-lain, itu sangat membantu bagi kita. Gitu. Oke. Selain itu Pak Marzuni dan tim Rose Bambu ini juga bekerja sama dengan pihak pemerintahan di B Kreatif, betul Pak? Ya. Oke. Kalau kerjasama dengan para pihak itu banyak sekali yang diajak kerjasama, dalam artian kan dari pemerintah di kabupaten, provinsi, kemudian pusat juga. Karena ada beberapa hal kita pernah dibantu oleh Badan Ekonomi Kreatif Bekraf gitu kan, yang bentuk fasilitasi ruang kreatif. Dulu ini kan bangunan yang ada yang sekarang kita tempatin cukup kecil karena ukurannya cuma 4x5 gitu kan. Karena ada fasilitasi sehingga kita tingkatkan bangunan menjadi ukuran lebih besar lagi, menjadi 7x15. Ini akan sangat bermanfaat sekali bagi keberlangsungan untuk workshop kita, bangunan sarana ruang kreatif, sehingga bisa menaruh alat dan mesin itu menjadi lebih aman lagi. Jadi Pak Marzuni dan tim ini juga dapat bantuan dari pemerintah berupa bantuan fisik, betul ya Pak? Fisik. Jadi gudang produksi seluas 7x15 meter persegi, betul? Iya. Sehingga nanti ini sebenarnya kan ke depan memang dibuat untuk sarana penunjang untuk produksi laminasi khususnya, sehingga bisa mempercepat proses. Kemudian ada beberapa hal yang ya walaupun nanti peralatan itu banyak juga dibantu oleh perguruan tinggi, teman-teman perguruan tinggi itu juga banyak sangat membantu bagi kita, bukan banyak lagi tapi sangat membantu dengan adanya mungkin peralatan yang ada itu banyak
dibantu misalnya tugas akhir teman-teman teknik, ya teknik mesin, beberapa ada sekolah vokasi itu membantu untuk mempercepat proses kinerja dari pembuatan bilah bambu laminasi. Gitu. Jadi tadi setelah bekerja sama dengan pihak pemerintah, ada dari Baykraf juga, ada dari Diskominfo DIY dengan fasilitas-fasilitas yang sangat membantu ya Pak Marzuni ya, ada yang wifi gratis, ada yang berupa fasilitas berupa fisik ya, jadi gudang produksi dengan ukuran cukup luas ya untuk naruh alat-alat. Nah, jadi Pak Marzuni ini juga bermitra atau bekerja sama dengan pihak universitas atau perguruan tinggi. Seperti tadi yang dibahas singkat oleh Pak Marzuni, ada berupa apa Pak tadi kalau sama dengan perguruan tinggi ya? Kalau dengan perguruan tinggi itu ada mahasiswa magang salah satunya. Mahasiswa magang itu mungkin berapa jam, itu mungkin berapa semester. Kadang-kala satu semester itu ada namanya kerja magang teman-teman di beberapa perguruan tinggi, terutama jurusan desain produk, kemudian ada teknik. Itu teman-teman bisa magang di sini untuk desain produk baru, kemudian desain. Kemudian kalau memang ada realisasi dari kampus, beberapa kampus itu sampai merealisasikan menjadi sebuah prototipe, menjadi sebuah produk yang contoh saja gitu kan, sampel produk yang dari hasil merancang dari teman-teman. Kemudian kalau dari beberapa perguruan tinggi, ada dari sekolah vokasi UGM, ada UII juga, itu dia membantu dalam hal teknik permesinan untuk peralatannya. Walaupun ya memang semuanya kan harus butuh proses dan waktu yang cukup, ya paling tidak kan untuk mempercepat proses itu butuh waktu gitu loh. Butuh waktu agar bilah bambu yang dihasilkan itu lebih baik lagi dari dulu yang mungkin cuma menggunakan alat sederhana dibantu dengan mesin akan mempercepat proses produksi. Jadi macam-macam ya yang dampak yang bisa diterima oleh Rose Bambu. Ya, sangat dirasakan. Kalau kerjasamanya kan kerjasama pentahelik lah gitu kan, ya ada dari tadi perguruan tingginya, pemerintahannya gitu kan, kemudian ada komunitasnya juga, komunitas bambu dan lain-lain, itu sangat-sangat membantu. Dari medianya juga salah satunya pengaruhnya ke sana. Itu awalnya bisa kerjasama dengan universitas dan perguruan tinggi lain itu seperti apa, bisa diceritakan kepada kerjasamanya sebetulnya kan beberapa perguruan tinggi itu kan butuh tempat untuk untuk membuat sebuah peralatan, kemudian mengajukan butuh tempat magang gitu kan, sehingga dari proses magang itu dihasilkan kerjasama yang jangka panjang gitu kan. Misalnya mungkin tahun ini nih kerjasama mungkin mahasiswa magang, kemudian tahun selanjutnya kemudian ada mahasiswa praktek juga, kemudian ada juga yang mungkin membuat benda uji, benda uji dalam artian tugas akhir, ada yang skripsi, tesis gitu kan, ada yang sampai ke sana Mbak, gitu kan. Berarti juga menguntungkan bagi mahasiswa yang magang ya? Ya, sangat menguntungkan karena memang itu juga bagi teman di Rose Bambu itu sangat berpengaruh karena juga menambah pengetahuan juga tuh. Apalagi teman-teman di Rose Bambu kalau untuk proses penelitian dan lain-lain kan kapasitas dan kapabilitas kita kan juga tidak mumpuni ke arah sana, sehingga perlu dibantu, ada pihak lain yang membantu para pengrajin, pelaku UMKM agar lebih maju lagi, sehingga tidak menutup kemungkinan semua UMKM yang ada di Jogja ini harapannya bisa terbuka untuk melakukan kerjasama dengan banyak pihak itu. Hasil dari kerjasama ini nampak jelas sekali nih Besti, karena kan kita bisa melihat langsung ada beberapa alat yang memang itu hasil dari kerjasama dengan pihak universitas. Beberapa alat ini lumayan canggih lah ya, bisa kita bilang membantu. Setidaknya tidak dikerjakan secara manual seperti itu. Dan untuk dampak kepada mahasiswa yang magang juga sangat berdampak karena mendapatkan ilmu, pihak Rose Bambu juga mendapatkan inovasi baru. Mungkin bisa diceritakan kembali kepada Besti, dampak apa lagi yang bisa didapatkan dari kerjasama ini Pak dengan pihak
Yang jelas salah satu dari pihak perguruan tinggi juga membantu pemasaran produk kita juga gitu kan. Sehingga produk yang dihasilkan itu bisa kita ada pemasaran tersendiri, Mbak. Dalam artian tidak kita juga belajar bagaimana cara membuat blog, bagaimana cara membuat website, bagaimana cara memotret produk yang bagus. Itu perlu sekali bagi teman-teman UMKM untuk belajar ke sana, sehingga tampilannya bikin lebih baik lagi. Walaupun itu memang butuh proses dan waktu yang tidak cepat gitu kan, memang butuh waktu yang lebih ya, yang jelas ada proses yang harus dilalui agar lebih baik lagi. Oh ya, betul sekali itu Besti. Jadi dampaknya sama-sama dirasakan oleh kedua belah pihak yang saling menjalin kerjasama ini. Nah tadi ketika kita sudah membahas tentang kerjasama dengan pihak universitas atau perguruan tinggi, kerennya lagi Rosia Bambu ini juga memberi memberi wadah kepada masyarakat sekitar untuk bisa belajar mengrajin bambu. Betul sekali ya Pak Majuni ya. Ya, karena di kita ini kan bikin tadi sekolah pengrajin bambu itu untuk silahkan belajar di sini itu untuk teman-teman yang masuk kategori penerima zakat itu gratis gitu kan, kita gratiskan gitu kan. Ya ada fakir, miskin, mualaf, gharib dan lain-lain, ada 8 penerima manfaat dari zakat itu. Monggo silahkan kalau memang mau belajar silahkan. Kita terbuka menggunakan alat kita, kemudian menggunakan fasilitas yang ada di sini, silahkan untuk belajar tentang bambu. Itu kita gratis di sini gitu kan. Tapi memang proses belajarnya gratis, tapi akomodasi monggo ditanggung sendiri. Itu tidak menutup kemungkinan bukan hanya dari wilayah desa saja, wilayah satu desa, tapi banyak. Silahkan dari luar, silahkan berdatangan untuk belajar tentang bambu di kita. Kita terima dengan fasilitasi gratis di sini. Tapi tadi selain akomodasi dan transportasi ditanggung sendiri-sendiri. Oh, jadi untuk sasaran yang bisa belajar atau siswa lah ya, yang belajar di sekolah bambu ini ternyata itu bisa dari manapun. Dari manapun ya. Sehingga nanti ada, kalau misalnya ada teman-teman yang di luar 8 itu memang tidak gratis, tapi memang ada paling tidak kan mengganti bahan dan paling untuk depresiasi alat, dan itu kan bisa saling subsidi sehingga ada yang gratis, ada yang berbayar gitu. Betul sekali. Jadi memang ada impact juga untuk orang-orang atau masyarakat sekitar yang ikut sekolah bambu sini. Diharapkan banyak, Pak. Karena mungkin yang menginap di sini dia bisa mengenal warga, kemudian juga terbantu juga dengan adanya orang yang menginap itu, mungkin dia di sisi huniannya mungkin dia rumahnya bisa ditempati, dia bisa menyediakan konsumsi, itu kan bisa membantu ekonomi warga sekitar. Itu secara pengoperasiannya sekolah bambu itu seperti apa sih Pak? Kalau pengoperasiannya kita ada yang datang siapapun mau belajar tentang apa gitu kan, sehingga belajar dari pembibitannya, mau pengen membibitkan bambu dengan sistem stek cabang, stek batang, ya kita ajari. Setelah itu ya kita datangkan juga bukan hanya dari kita fasilitatornya, bukan hanya dari kita mentornya, tapi dari profesional di bidangnya gitu kan. Sehingga dengan adanya itu, pengen belajar apa ya kita datangkan, atau kalau kita tidak bisa ya kita datangkan, kalau kita bisa kita sendiri teman-teman yang ada. Karena memang tadi perguruan tinggi itu harapannya bisa saling mensupport kerjasama dengan adanya misalnya pelatihan dan teknik-teknik dasar itu kan banyak dipunyai oleh teman-teman perguruan tinggi, sehingga bisa memberikan ilmunya juga ke kita gitu kan, ke peserta sekolah pengrajin bambu. Ini loh teknik membuat misalnya konstruksi dari A sampai Z, konstruksi bambu itu seperti apa diajarkan. Oh gitu. Berarti mahasiswa yang magang tadi bisa menjadi mentor ya bisa Pak? Jadi ya. Jadi mentornya juga dari mahasiswa yang magang tadi juga
Bisa seperti itu. Kalau waktu Pak, dalam jangka waktu berapa lama untuk ada opsional Mbak, dalam artian kita mau singkat, ada yang sampai 10 hari, ada yang sampai 15 hari, ada kadang-kala sehari pun ada gitu kan, sehingga tergantung apa ya materi yang akan diinginkan oleh mereka. Misalnya teknik membuat anyaman sederhana ya mungkin sehari, tidak perlu banyak, tapi kalau jadi produk yang lain turunannya banyak, pasti akan membutuhkan waktu lebih dari sehari gitu. Oh seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Marzuni tadi, itu untuk karakteristik atau siswa dari sekolah pengrajin bambu ini, dia dari orang yang berasal dari mana itu gitu. Kalau seluruhnya kita terima Mbak. Dia yang dari nol sama sekali tidak tahu tentang bambu, ya kita ajari tentang bambu. Ataupun dia pengen belajar tentang yang lain gitu kan, tentang produksi laminasi dan lain, ya kita ajari gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan, seluruhnya kita terima. Dari range umur mungkin? Umur ya dari anak-anak sampai orang bisa kita, sampai lansia pun bisa gitu. Nanti tergantung materi yang akan diinginkan. Gitu. Jadi benar-benar memang untuk teman-teman yang mau belajar bambu, tidak ada batasan usia, tidak ada ya kayak pendaftaran sekolah pada umumnya, tidak ada seperti itu ya. Nah untuk Pak Marzuni dan tim sendiri, output dari sekolah bambu ini seperti apa Pak kepada para siswanya? Kalau para siswanya outputnya salah satunya mungkin dia bisa tahu tentang cara produksi pembibitan, kemudian dia bisa membibitkan bambu dengan cara yang paling mudah dan cepat, efektif, efisien. Kemudian pengawetan, ini kan dengan adanya pengawetan ini masyarakat sekolah yang peserta sekolah yang ada di dalamnya itu bisa mengetahui cara pengobatan atau cara pengawetan bambu menggunakan dia metode pakai bahan kimia ataupun metode tradisional, bisa diajarkan di situ. Sehingga dari hasil yang ada itu biasanya kalau produksi itu hasilnya bisa dibawa pulang. Silakan dibawa pulang. Kita tidak kalau memang mau ditinggal silakan ditinggal, tidak masalah. Tapi kalau memang mau dibawa pulang silakan dibawa pulang sebagai hasil dari proses sekolah yang ada di sini. Gitu. Kayak kebahagiaan tersendiri juga tuh Pak, datang-datang ke sini kan belajar terus pulang bawa hasil karya sendiri, itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri. Nah harapan dari Pak Marzuni dan teman-teman Rose Bambu dengan adanya sekolah bambu ini apa sih Pak sebetulnya? Ya, yang pertama itu ya kita sekolah pengrajin bambu ini kan secara legal formal kan belum ada gitu kan, sehingga perlu juga ada kegiatan legalitasnya harus ditingkatkan. Kemudian outputnya kita bisa mensupport tenaga ataupun tukang bambu yang ada di DIY khususnya di Sleman pada khususnya itu bisa ada paling tidak kan sumbangsih kita untuk memberikan keterampilan bagi teman-teman yang pengen fokus, pengen bekerja di bidang bambu, ada keterampilan dasar yang dimiliki gitu loh. Kemudian memperluas jaringan, harapannya bisa memperluas jaringan dengan adanya sekolah pengrajin bambu ini, bisa ada keterampilan yang sama, ada keterampilan yang bisa terstandarkan untuk produk olahan bambu yang ada di dalamnya gitu Mbak. Dari Mas Marzuni dan tim sendiri mungkin ada harapan untuk generasi muda agar tidak melupakan kerajinan bambu, karena kan sepertinya semakin kesini semakin sedikit nih Pak kita lihat. Terima kasih. Nanti mungkin kita ke depan harapannya bisa lebih ke arah tadi, jangan menyerah, kemudian kita tetap berinovasi untuk produk-produk yang mungkin punya daya saing yang tinggi, kemudian kita juga punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Itu tidak mudah menyerah gitu aja bagi Besti yang ada di penyimak saluran ini. Nah, jadi seperti itu Besti, beberapa harapan dari Pak Marzuni dan tim mengenai sekolah bambu yang didirikan oleh Pak Marzuni dan tim di Rose Bambu. Jadi untuk harapan untuk kerjasama semoga terus berjalan dengan baik ya Pak, baik itu dengan pemerintah, baik itu dengan
perguruan tinggi dan universitas, baik itu siswa-siswa yang ikut sekolah bambu di sini. Semoga harapan dan ilmu yang disampaikan akan bermanfaat ya. Amin. Dan untuk melestarikan kerajinan bambu nih Besti, supaya tidak mati gitu. Tidak mati ya. Oke Besti, sampai di sini dulu Imaji edisi Bincang Inspiratif kita. Jangan lupa untuk terus saksikan Imaji di kanal YouTube JITV Pemda DIY. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Sucining Tias. Terima kasih. Bincang inspiratif, bincang kreatif, bincang inovatif. Terima kasih Pak Marjuni. Sama-sama.